Di sini saya berada dari kelompok saya, yaitu bagian retailer. Di sini saya akan mempresentasikan analisis bir game peran retailer, visualisasi fluktuasi dan implikasi rantai pasokan. Berikut yang tertera ini adalah anggota dari kelompok retailer. Retailer sendiri atau pengecer sangat penting karena peran ini berada paling dekat dengan konsumen akhir dalam rantai pasok. Berikut adalah analisis menyeluruh dari peran retailer dalam bir game yang bertanggung jawab, tantangan, dan pelajaran yang bisa diambil. Satu, yang deskripsi peran retailer. Retailer adalah titik awal dalam permainan bir game. Mereka menerima pesanan dari konsumen, pelanggan, atau pelanggan akhir dan bertugas mengatur persediaan serta melakukan pemesanan ke wholesaler atau grosir untuk memenuhi permintaan tersebut. Yang kedua, tanggung jawab utama. Tanggung jawab utamanya adalah memenuhi permintaan pelanggan akhir, menjaga stok agar tidak terlalu tinggi atau terlalu rendah, melakukan pemesanan ke wholesaler berdasarkan proyeksi permintaan dan kondisi stok saat ini. Yang ketiga, tantangannya dihadapi retailer. Wait time atau waktu tunggu terjadi jeda antara waktu pemesanan dan penerimaan barang dari wholesaler. Informasi terbatas. Retailer hanya melihat permintaan pelanggan dan tidak memiliki fleksibilitas atas stok atau kondisi upstream, wholesaler, distributor, atau pabrik. Fluktuasi permintaan. Perubahan mendadak pada permintaan konsumen dapat menyebabkan kekurangan atau kelebihan stok. Bullwhip efek atau efek cambuk. Sedikit fluktuasi di tingkat pelanggan dapat menyebabkan distorsi besar di seluruh rantai pasok akibat overreaction. 4. Strategi dan pengaruh keputusan retailer. Konservatif vs agresif. Retailer memesan terlalu banyak dalam merespon kekurangan stok bisa memperburuk bullwhip effect. Forecasting manual. Karena data terbatas, retailer sering membuat keputusan berdasarkan intuisi atau pola historis jangka pendek. Trade-off biaya. Retailer harus menyeimbangkan antara biaya kehabisan stok, loss sales, dan biaya penyimpanan. Kelima, pelajaran yang dipetik itu koordinasi penting. Ketidakterbukaan antara peran menyebabkan ketidakefisien dalam rantai pasok. Pentingnya data real time jika retailer bisa berbagi data permintaan langsung ke semua pihak. Transparansi, bullwhip effect bisa ditekan. Stabilitas vs responsif. Perlu keseimbangan antara kecepatan responsif terhadap permintaan kestabilan pemesanan. Yang keenam, indikator kinerja retailer dalam bir game. Tingkat layanan pelanggan atau service level. Jumlah dan durasi kekurangan stok atau stock out. Biaya total termasuk holding cost dan back order cost. Fluktuasi dalam jumlah pemesanan atau variabilitas. Ketujuh, rekomendasi untuk retailer, gunakan metode pemesanan yang lebih stabil, misalnya average order atau moving average. Jaga komunikasi aktif jika simulasi memungkinkan atau misal dalam versi digital atau kolaboratif. Evaluasi pola permintaan dengan cermat. Jangan langsung bereaksi terhadap lonjakan permintaan sesaat. Berikut adalah data chart title dari mulai retailer cost, retailer your order, retailer inventory, retailer back order, retailer your delivery, dan retailer to ship atau back order plus new order. Dalam minggu ini adalah data
yang sudah kami kumpulkan dari Beer Game tersebut. Untuk minggu pertama persediaan kita ada 15. Pada minggu pertama pesanan berjumlah 5 sehingga inventory tersisa 10 dan menimbulkan cost $5. Untuk minggu kedua persediaan tersisa 10. Pada minggu kedua ini pesanan berjumlah 5 sehingga inventory tersisa 5 dan menimbulkan total cost $7,5. Untuk minggu ketiga persediaan kami ada 5 dan pada minggu ketiga ini pesanan berjumlah 0 atau tidak ada pemesanan dan kita order 15 sehingga menimbulkan total cost 7,5. Dalam minggu keempat persediaan 5 dari pengiriman wholesaler. Pada minggu keempat ini pesanan berjumlah 5 sehingga menimbulkan total cost 7,5. Dalam minggu kelima persediaan tersisa 10 dari pengiriman wholesaler. Pada minggu kelima ini pesanan berjumlah 9, sisa 1 di inventory sehingga menimbulkan total cost $8. Dalam minggu ke-6 persediaan 1 dari inventory. Pada minggu ke-6 pesanan berjumlah 9 sehingga menimbulkan back order 8 sehingga menimbulkan total cost $16. Dalam minggu ke-7 persediaan 0. Pesanan minggu ke-7 berjumlah 9 sehingga menimbulkan back order 17 dengan total cost $33. Pada minggu ke-8 persediaan 15 dari wholesaler. Pada minggu ke-8 pesanan berjumlah 9, back ordernya 11 sehingga menimbulkan total cost $44. Pada minggu ke-9 persediaan kami 0. Pada minggu ke-9 pesanan berjumlah 9. Untuk back ordernya 20 sehingga menimbulkan total cost $64. Pada minggu ke-10 persediaan kami 0. Pada minggu ke-10 pesanan berjumlah 9, back order 29 sehingga menimbulkan total cost $93. Pada minggu ke-11 persediaan 25 dari wholesaler. Pada minggu ke-11 pesanan berjumlah 9, back ordernya 14 sehingga menimbulkan total cost $107. Pada minggu terakhir atau yang ke-12 persediaan kami 0. Pada minggu ke-12 pesanan berjumlah 9, back ordernya 23 sehingga menimbulkan total cost $130, maka dapat disimpulkan retail pada sistem Beer Game kurang baik di bagian retail. Sekian dan terima kasih. Apabila ada kekurangan dalam presentasi saya selaku perwakilan dari kelompok 2 mohon maaf sebesar-besarnya dan kami akan belajar lagi bagaimana cara berpresentasi dengan baik. Kurang lebihnya saya minta maaf. Wallahul muwaffiq wa aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.